Seperti kata Pak Jokowi, jelas ini masih proses pematangan. Sewaktu ketemu sama kami, Pak Jokowi melemparkan gagasan ide ini, ya. Jadi kami hampir seluruhnya memang relawan yang hadir di situ semua setuju. Hampir seluruhnya, ada 1-2 yang nggak setuju. Kami mendorong Pak Jokowi untuk eksis kembali di dunia politik karena kami menganggap sayang sekali potensi Pak Jokowi. Ya, berhenti begitu saja. Jadi enggak kan undang-undang gitu kan, sesuai konstitusi, bukan berhenti begitu saja dong. Iya, itu presidennya. Tapi secara formal, ya dia harus memiliki sebuah katakan institusi, sebuah wadah. Ya, mungkin ini wujudnya Partai Super TBK supaya dia bisa eksis kembali di dunia politik. Tuh, Pak Jokowi mengomentarnya gini, kok kayak perseorangan ya? Kok seperti ini ya? Pak Jokowi ngomong gitu loh. Partai Super TBK. Ya faktanya kan partai-partai sekarang banyak yang partai perorangan. Partai perorangan yang hanya diatur oleh atau dikomandoi oleh segelintir elit. Artinya ada unsur dendam di situ. Saya nggak tahu itu unsur dendam atau apa, tapi ya itu faktanya seperti itu. Jadi tidak perlu ada hal yang ditutupi. Itu faktanya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang baru ditawarkan sama Pak Jokowi dengan Super TBK-nya itu ya? Bisa kritik melalui gagasan ide ini yang disampaikan Pak Jokowi ini bisa menjadi kritik juga buat partai-partai yang ada sekarang. Begitu Bang Emrus. Ya, gimana Bang Emrus? Mungkin nggak Super TBK itu diwujudkan? Saya ambil diksi supernya. Boleh. Kan begitu, super terbuka. Mana ada di dunia yang super terbuka? Setiap manusia, setiap partai politik, pasti ada yang panggung belakang, panggung depan. Manusia sendiri begitu. Jadi saya pikir, apa gagasan dari Pak Jokowi ini dipikirkan nggak? Karena kalau super terbuka, semua terbuka, tanda kutip telanjang semua. Gitu loh, artinya visinya telanjang, strateginya telanjang, ada sumber partai dananya politik di negeri ini yang benar-benar telanjang. Jangankan di negeri ini, di seluruh dunia tidak ada itu. Tidak ada partai super terbuka. Misalnya saya ambil satu contoh, gitu ya. Berarti sebentar, selesai dulu saya, sebentar. Boleh, silakan. Nah, jadi misalnya contoh yang super terbuka, saya kasih contoh dulu. Tunggu dulu, biar clear dulu saya. Artinya super terbuka berarti semua terbuka. Nah, terbukakah misalnya siapa sumber pendananya? Misalnya Emrus sumber pendananya. Bukan dong. Iya, kohirnya saya misalnya. Yang bayar Emrus. Nah, kalau saya yang bayar, berarti saya juga harus terbuka kekayaan saya, harus terbuka juga pajak yang pernah saya bayar. Tidak ada itu. Baru kemudian yang kedua, dalam suatu strategi politik, teman-teman yang belajar politik mahasiswa, mana ada strategi politik dalam menghadapi kompetitor terbuka. Habis kita dibuatnya. Sebagian sudah dibahas di publik, bahkan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa yang dimaksud super terbuka ini selain keanggotaannya sendiri, ya selain pemilihan ketua umumnya yang langsung setiap anggota melakukan pemilihan langsung kepada ketuanya, juga termasuk itu Bang Emrus, termasuk transparansi keuangannya. Ya, bahkan ini belum, saya nggak tahu, tapi yang saya lihat belum ada ini disampaikan di media. Pak Jokowi itu mempunyai ide sebetulnya. Ini boleh kita bahas, bukan barang haram ini untuk dibahas. Jadi Pak Jokowi itu menawarkan sebetulnya untuk menghemat operasional partai ini yang terus-menerus menjadi momok bagi partai. Pak Jokowi menawarkan sebetulnya bila perlu partai itu virtual. Baik, saya akan jawab. Bila perlu partai itu virtual. Jadi karena ya kita semua sama-sama tahu bahwa operasional kepartaian ini sangat tinggi Bang. Jadi ini menjadi salah satu solusi. Ya, Pak Jokowi mengatakan begini, kalau seperti partai konvensional sekarang, saya merasa tidak sanggup. Baik, Bang. Jadi Saya kalau merasa kenapa tidak sanggup? Karena kemungkinan besar tunggu dulu. akan dapat korupsi lagi kader-kadernya. Saya mau jawab itu. Apakah lebih mudah? Murah. Murah itu bisa dilihat dari perspektif waktu, dari perspektif dana yang dikeluarkan. Jangan diimplifikasi bahwa kalau biayanya dari segi rupiah itu dianggap murah. Tidak, karena kalau itu adalah menjadi keputusan ada semua anggota, kan begitu. Tidak ada katakanlah diskresi daripada ketua umum, sekjen dan lain sebagainya sebagai antitesis. Nah, apa yang terjadi di partai ini nanti? Maka akan konvensi terus mulai dari ranting sampai kepada DPD-nya sampai pusat. Kenapa? Misalnya siapa yang diajukan jadi anggota DPR? Konvensi. Siapa yang mau diajukan jadi gubernur? Konvensi. Jadi partai ini karena partai terbuka, maka akan konvensi Bukan terus begitu, sehingga Pak. Bukan begitu. sehingga Ini bahwa tidak mekanisme ada semua. keputusan. Jadi lebih banyak mereka ini berdialog terus sama mereka tanpa ada keputusan. Saya mau Itu jelaskan apa dari menerjemahkan sendiri? Itu apa menerjemahkan dari sendiri? sudut organisasi. Semua ada Selalu mekanisme, pimpinan, semua selalu ada pengambil mekanisme keputusan. yang diatur dalam suatu anggaran dasar. organisasi Ya, ada betul, peran saya status. sudah mengatakan. Oleh karena itu ada Tadi diskresi saya yang sudah diambil oleh mengatakan. ketua atau Ide- sekjen. Jadi ketika semua sama, Bang, maka itu jadi ide, adalah Bang, satu itu dengan pasti yang ada lain menjadi sama. keputusan. Kalau sama, itu ideologinya apa? Sama semua ideologinya apa? Saya nggak mau sebut. Itu terjemahan Abang. Boleh. Itu Gimana terjemahan. terjemahannya? Itu terjemahan Abang. Semua mekanisme diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Itu akan diatur. Tidak mungkin seperti Nah, Abang kalau katakan dibuat itu. di anggaran dasar Saya berarti tadi tidak sudah terbuka. mengatakan. Pasti ada ujung-ujungnya lebih. Enggak dong. Aku lebih hebat. Sama kayak Anggaran dasar konvensional. itu di launching di Betul. Kemenkumham itu terbuka. Maka Semua saya orang tahu. simpulkan bahwa ini
sulit dilakukan. Kita lihat aja nanti. Oke, kapan. Wirawan apa? Sulit dilakukan. Sulit iya, tetapi bukan hal yang tidak mungkin, Bang. Tadi Sulit, kenapa sulit mengambil keputusan? Maka kata lebih baik Bang saya sarankan Emrus bahwa ini kan? partai super terbuka ini ditiadakan saja. Sebetulnya begini, Bang, kenapa sulit? Sulit itu karena mungkin banyak akan mendapat penolakan dari partai-partai eksis Oh tidak ada Iya, hubungan begini dengan sebenarnya. Iya, orang yang masa mau takut tidak mendirikan partai melihat itu partai hak TBK daripada ini konstitusi, terbentuk. hak berorganisasi. Ini adalah contoh kelompok yang ingin menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Salah Bagaimana bukan. logikanya? Kita mau berbenah kok dengan mulai dari partai politik. Kenapa dibilang salah? Apa yang Saya salah mau dengan jelaskan. keterbukaan? Teruskan biar saya jelaskan. Iya, apa yang salah dengan keterbukaan itu? Oh. Karena tadi abang bilang tidak ada contoh di dunia, padahal ada contoh di dunia. Ada Podemos di Spanyol, ada Pakistan Movement di Italia, ada Partai Buruh di Saya Inggris mau jawab dan itu. melakukan Saya hal mau yang jawab sama. itu. Saya mau Ada jawab. contohnya ya. Ada contohnya. Saya kasih Bisa contoh. baca yang Saya kasih sampaikan contoh. tadi. Penjelasan. Kemudian, Apakah mereka strategi politik yang dibuka? Tadi abang ngomong Tidak ada dengarkan. strategi politik yang Tadi dibuka. abang ngomong Tidak dengarkan. ada. itu juga. Tadi Strategi politik menjadi suatu wilayah privat dari suatu partai untuk bisa berhadapan dengan Tadi abang bilang tidak itu super tidak terbuka. ada. Yang bilang Partai proses politiknya dibuka mungkin partai siapa? mereka itu Jadi partai ada terbuka, beberapa bukan kriteria partai super partai terbuka. terbuka itu. Bedakan terbuka dengan Ada super kriterianya, terbuka. Pak. Oke. Yang bilang kriteria politiknya Terbuka siapa? Itu kan abang, analisa abang. Artinya super terbuka yang nggak ada. Tapi kalau itu partai terbuka mungkin. Bang Emrus itu salah memaknai. Super terbuka yang dimaksud itu bukan berarti strategi partai, strategi politiknya diumbar ke media, bukan begitu. Tetap ada ADRT atau mekanisme partai yang mengatur itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbeda dengan partai konvensional. Tadi kan udah disampaikan, tidak ada partai di Republik ini yang ketua umumnya dipilih langsung oleh seluruh anggota. Seluruh anggota, misalnya anggotanya 7 juta memilih ketua umumnya. Ya kan di representatifnya ada kan DPC DPD tersebut kan? Ya ini langsung. Itu perbedaannya, makanya saya bilang di situ perbedaannya super terbuka. Oke, yang lain partai terbuka. Hanya untuk dalam konteks anggota semua boleh masuk. Tetapi ini maksudnya tuh setiap orang, setiap anggota partai memiliki hak langsung memilih ketua umumnya. Jadi setiap pemilihan ketua umum itu kayak kita pemilu lah gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Makanya diusulkanlah ini virtual, Bang. Kami sudah pernah melakukan ini, Projo bersama relawan-relawan lainnya. Itu yang musrah. Ketika kami mengusulkan, itu tinggal pencet. Transparansi bagaimana? Wow, IT kan bisa diaudit, Bang. Oh, IT bisa diaudit? Bisa Lah, yang dong. penyelenggaraan 5 tahun aja nggak diaudit. Ya kita konteks ini berbicara positif lah, berbicara masa depan. Kita perbaiki semuanya, jangan sedikit-sedikit kita ngelihat yang jeleknya. Jadi itu perbedaannya super terbuka itu. Semua mekanisme tetap diatur. DPC tetap ada DPC. Hanya kita usulkan virtual. Meminimalisir politik uangnya bagaimana itu? Ya, kan tadi pertama, Bang. Ya, pertama ini kantor sudah tidak ada. Virtual. Ini bisa diverifikasi baik ke jumlah anggota, ya. Dari situ aja sudah tidak perlu dana anggaran. Ya kemudian, ya nanti kalau memang ada anggota terpilih menjadi DPR, legislatif atau di eksekutif, ya kan standar aja namanya juga iuran untuk partai, itu biasa aja. Tetapi biaya-biaya yang tidak diperlukan, misalnya kan biasa partai itu mengadakan event-event yang besar. Ini kan biayanya mahal sekali. Yang dari daerah harus ke Jakarta. Ketika ini kita lakukan secara virtual, itu tidak perlu Tapi biaya-biaya seperti verifikasinya itu. gimana dari KPU ketika Nah ini itulah yang saya bilang, ini ide, gagasan. Ketika seluruh stakeholder Republik ini, partai-partai bisa menerima ini, mau seperti kata teman saya tadi, tidak ditolak, ini bisa dibicarakan. Itu hanya perlu peraturan KPU saja. Baik. Saya mau bicara tentang anggaran dasar negara rumah tangga. Begitu ya. Siapa yang menyusun anggaran dasar rumah tangga ini? Pasalnya banyak itu kan. Apakah setiap pasal nanti didiskusikan? Semua anggota, katakanlah anggotanya 1.000 atau 2.000. Mereka membicarakan itu. Wasting time. Nggak jadi partai. Iya, betul. Jadi oleh karena itu, sebentar. Karena oleh karena itulah ketika anggaran dasar sudah dibuat dan anggaran rumah tangga, itu bukti partai tidak super terbuka. Jadi harus kita cek. Baru yang kedua, saya mau katakan, setiap organisasi, Ya kan ada mekanisme, Bang, dibahas dulu dan mekanisme tawa. itulah yang menjadi tertutup, bahkan tidak super terbuka. Ketika ada mekanisme, berarti ada di situ suatu Bang, yang saya aturan-aturan yang dipaksakan. yang saya Dan oleh katakan, karena itu yang tidak ada berbeda, juga kebebasan di yang situ. berbeda, Karena ada makanya dikatakan mekanisme super terbuka. ketika mekanisme dibuat menghalangi setiap Partai orang untuk melakukan konvensional kebebasannya. Itu mekanisme. Bang. Aturan atau mekanisme undang-undang itu adalah melarang kebebasan, maka tidak boleh juga super terbuka. Lebih baik Anda sebutlah nanti. Kami dirikan, ini saran saya. Partai terbuka, clear. Sampai super gitu ya? Iya. Karena masih ada tertutupnya. Karena tidak ada manusia di muka bumi, organisasi apapun, negara pun yang super terbuka. Kalau super terbuka nanti jadi telanjang semua. Saya sudah menjelaskan. Bulan Ramadan yang ngomong rancang lah. Coba. Telanjang terbuka, transparan. Saya sudah menjelaskan tadi, Bang, konteksnya transparansi
di bidang di dalam menentukan pemimpinnya, ketua Berarti umumnya. tidak super. Kemudian transparansi keuangannya. Oke, saya bisa kritik. Akan adakan laporan keuangan yang siap diaudit oleh Siap diaudit. diaudit nanti oleh Sumbernya segala akuntan macam. independen. Tadi, iya, bahwa janji. diaudit oleh akuntan yang independen. Yes, betul. Debit kreditnya dibuka. Iya, itu Pasti, perbedaannya. pasti, Saya pasti, katakan pasti. tadi. Saya katakan tadi Pak Jokowi bahkan tidak akan Baik. mau mendirikan partai kalau konteksnya partai konvensional seperti ini. Kalau lagi. dibuka, Karena pasti sama saja. korupsi. Kalau Iya. laporan keuangannya terbuka, sumber pendanaannya harus diberitahu. Yes, itu. Misalnya kelompok kepentingan, interest group dalam konteks politik. Nggak masalah. Dibuka nggak misalnya bohir-bohir isi. Harus. Ya. Dikatakan nggak langsung Itulah seperti itu. bedanya, Nah, Bang. oleh karena Makanya itu, super apakah terbuka. semua dana yang disumbangkan oleh para bohir atau interest group tadi, bahwa mereka juga terbuka nggak pembayaran pajak? Kalau tidak, ada juga Bang Naras ya, semua. Bang Naras yang angkat mic-nya nih. Kenapa?